Lagi dengan saya, Kadek Praneta Pranjaya, salah satu tenaga instruktur pengajar di Universitas Hayam Purbanas. Kebetulan saya spesialisnya adalah di bidang perpajakan. Nah, kali ini kita nanti bahasnya adalah dengan topiknya pahami pajak dengan gaya Gen Z. Jadi artinya banyak orang, banyak mahasiswa, banyak generasi Z itu kalau berbicara mengenai pajak itu takut semua. Kenapa? Ya karena permasalahan-permasalahannya gitu ya. Karena banyak stigma negatif yang muncul di kalangan para generasi Gen Z bahwa buat apa sih kita membayar pajak gitu ya. Karena kalau kita membayar pajak kita dapatnya apa? Karena generasi Z itu pasti masih memikirkan bahwa pajak itu nggak ada gunanya untuk membayar pajaknya. Nah, kali ini yang seperti saya biasanya ajarkan kalau kuliah di Universitas Hayam Purbanas, yang terutama di Diploma 3 Akuntansi ini, biasanya saya lebih suka belajar dengan teman-teman itu dengan gaya bahasa dengan Gen Z, karena kita nggak ini ya, nggak terlalu serius juga, artinya serius tapi kita menyampaikan materinya pasti dengan menyenangkan, gitu ya. Oke, masih banyak para generasi Gen Z ini ya, atau teman-teman gitu ya, dia yang nggak paham mengenai pajak gitu ya. Padahal kalau kita lihat gitu ya, kalau kita pajak itu sangat membantu kita sebenarnya. Kalian lihat saja contohnya ya, APBN negara kita ya, hampir sekitar 85% gitu ya, hampir sekitar 85% itu APBN kita itu memang berasalnya dari pajak gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita tanpa pajak, Indonesia itu tanpa pajak, itu pasti dia nanti APBN-nya itu pasti akan defisit. Artinya apa kalau defisit? Ya artinya adalah pengeluaran-pengeluaran di pemerintahan itu juga pasti akan terhambat. Artinya bagaimana kalau kita nggak membayar pajak juga, nanti banyak fasilitas-fasilitas yang tidak bisa diberikan oleh para pemerintah gitu ya. Sehingga apa? Sehingga otomatis nanti fasilitas-fasilitas pendidikan yang diberikan, fasilitas-fasilitas umum yang diberikan itu nggak bisa maksimal gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita harus membayar pajak ya, untuk apa? Untuk kita nanti bisa untuk membayar memenuhi APBN-nya. Jadi paling tidak kita harus memahami terkait dengan APBN-nya, pajaknya dulu gitu ya. Nah, topik kali ini itu adalah pahami pajak dengan gaya Gen Z gitu ya. Saya ulangi lagi ya, mungkin yang baru bergabung gitu ya. Topik kali ini adalah pahami pajak dengan gaya Gen Z. Topik ini masih kenapa kok topik ini muncul gitu ya? Karena memang Gen Z ini masih belum sadar akan pajak gitu ya. Ya walaupun kenapa kok belum sadar akan pajak? Ya memang belum punya penghasilan, tapi paling tidak teman-teman dari generasi Gen Z itu harus memahami bagaimana konsep pajak gitu ya. Nah, yang pertama yang ingin saya diskusikan dengan teman-teman kali ini adalah paling tidak teman-teman harus tahu dulu apa sih sebenarnya definisi dari pajak gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai definisi dari pajak, itu pasti dia definisinya itu adalah kontribusi wajib pajak gitu ya, yang sifatnya memaksa, yang diberikan kepada negara, yang dia berdasarkan undang-undang dengan tidak menerima imbalan atau kontra prestasi secara langsung gitu ya. Dengan tidak dapatkan kontra prestasi secara langsung. Maksudnya bagaimana kontra prestasi secara langsung? Jadi kayak gini, pajak itu bukan berarti ketika kita membayar pajak, gitu ya, itu kita langsung bisa mendapatkan manfaatnya. Ketika kita membayar pajak, jalan-jalan di depan rumah kita itu langsung bagus, langsung diperbaiki, gitu enggak? Jadi kalau kita membayar pajak itu memang secara sifatnya adalah kita membayar pajak tapi tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Loh Pak, rugi dong kalau kita membayar pajak kalau dapat imbalan secara langsung. Ya karena gini, karena konsep dasarnya adalah kalau kita berbicara mengenai pajak,
pajak di Indonesia itu kan luas gitu ya. Ada yang dari mungkin di wilayah barat, di wilayah tengah, wilayah timur. Nah, pembangunan saya yakin di Indonesia ini pembangunan itu kan pasti harusnya merata ya. Nggak mungkin yang dibangun itu di daerah barat saja, nggak mungkin yang dibangun itu di daerah tengah saja, nggak mungkin yang dibangun itu adalah di wilayah timur saja. Tapi pasti ada rencana jangka panjang dari pemerintah gitu ya. Dia nanti pembangunannya itu mengarahnya ke daerah mana, gitu ya. Jadi contohnya misalnya, kalau sekarang mau pembangunannya di daerah timur, oke lah, berarti daerah barat ini nggak akan merasakan manfaatnya. Kenapa? Saking besarnya. Gitu ya. Artinya dia saking besarnya wilayah, maka harus bergantian sebenarnya untuk mendapatkan manfaatnya, gitu ya. Nah, pajak itu memang secara nyatanya gitu ya, itu kayaknya memang kayak nggak adil gitu ya. Karena kalau kita lihat di daerah itu kan masih pembangunan itu nggak secara merata gitu ya. Pembangunan itu ada yang daerahnya kumuh gitu ya, ada yang mungkin daerahnya yang bagus gitu ya. Ya itu kan kenapa ya? Karena memang ketimpangan itu muncul gitu ya. Ketimpangan itu muncul sehingga membuat orang, buat apa saya bayar pajak gitu ya. Artinya banyak yang beranggapan bahwa pajak itu nggak menjadi penting kayak gitu. Nah, sudah ada yang tanya nggak ini? Wah, Min rekomen laptop untuk anak informatika. Oh, banyak rekomen laptop untuk anak informatika itu. Mau yang canggih, mau yang apapun banyak. Sebenarnya kegunaannya ya tergantung dari rekan-rekan aja ya, mau menggunakannya mau laptop yang bagaimanapun. Kalau teman-teman saran saya sih laptop itu yang kalau untuk anak informatika ya pasti karena dia speknya yang butuhkan tinggi ya pasti yang tinggi ya, tapi gimana lihat dulu dong ininya gimana, apa namanya, speknya gimana dulu yang harus cari gitu ya. Ya kalau MacBook ya cocok-cocok saja, cocok tergantung kegunaannya gitu ya. Jadi sebenarnya laptop itu sebenarnya semua tergantung kegunaannya. Kita lanjutkan lagi ya untuk masalah pajak. Kalau mau tanya mengenai pajak aja gitu ya. Oke, nah kalau pajak itu tidak mendapatkan kontrapestasi secara langsung, bagaimana kalau kita ada nggak sih sebenarnya kita itu membayar atau kita memungut gitu ya, memungut imbalan secara langsung. Gitu ya, memungut imbalan secara langsung itu ada nggak sih sebenarnya? Imbalannya itu sudah dapat langsung ada. Misalnya kita mau membayar retribusi parkir. Wah, retribusi parkir itu kan kalau kita dapat bayar parkir, ya pasti kan dapat tempat parkirnya, gitu ya. Kalau kita bayar sampah juga bayar ini ya. Halo, ya, ini ada yang join. Min, ini buka bersama menu apa? Min, mau buka puasa mau menu apa? Yang penting dengan apa ya? Kayak iklan-iklan itu loh. Ya, Min, lokasi di mana Min? Lokasinya dirahasiakan karena kalau dikasih tahu nanti kesini semua nanti semuanya. Karena ini lokasinya dirahasiakan oleh tim admin. Ini adalah lokasi baru kita. Nanti mungkin kita akan ganti-ganti lokasi, ganti-ganti suasana. Mungkin nanti kita bisa di tempat-tempat lain ya, kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Fungsinya dari pajak sekarang. Fungsi pajak itu apa? Di sini semua sudah bayar pajak belum sih? Sudah lapor pajak belum sih? Si teman-teman yang ada di sini sudah lapor pajak apa belum? Pak, nih ada yang tanya nih. Apa pendapat Bapak tentang tarif pajak yang kabarnya naik jadi 12%? Apakah ada dampak, Pak? 12% ini kayaknya tarif pajak PPN ya, saya dengar kemarin ya. Memang PPN itu dari 11%, dari 10% menjadi 11%, menjadi 12%, gitu ya. Sebenarnya tarif pajak PPN kita ini adalah memang tarif pajak yang rata-rata di negeri itu memang sudah mengalami kenaikan. Bagaimana kok mengalami kenaikan itu bagaimana? Sebenarnya kalau kita mengalami kenaikan kita harus meninjau ulang lagi sih sebenarnya menurut pendapat saya, karena kita harus melihat dulu bagaimanakah tingkat perekonomiannya dulu. Jangan sampai
gegabah ya. Artinya wacana memang menaikkan 12% ini sebenarnya sangat bagus. Bagus untuk apa? Untuk APBN kita. Bagus untuk apa? Bagus untuk karena APBN-nya terpenuhi gitu ya. Maka APBN tersebut pasti akan memberikan fasilitas kepada kita semua. Cuman masalahnya kita harus melihat juga dari sisi para pelaku usaha juga. Kalau itu menjadi 12%, ya pasti otomatis kan harga barang menjadi naik. Kalau harga barang menjadi naik, ya otomatis pasti apa ya? Itu akan merugikan kita semua. Pasti orang-orang itu pasti akan banyak memilih di tempat-tempat jualan yang di tempat-tempat yang memang belum dikenakan pajak. Mau tahu nggak tempat-tempat yang belum dikenakan pajak pada saat ini? Kan jualannya jadi Shopee, ya. Nah, kenapa kalau jualan di TikTok, di apapun itu masih belum kena untuk saat ini? Biasanya kalau habis saya ngomong seperti ini, biasanya keluar aturan. Yang saya takutkan seperti itu. Karena apa? Karena masih belum mengatur itu, gitu ya. Jadi aturan mengenai 12%, saya sepakat apa tidak? Kita harus melihat dulu. Saya sepakat kalau itu memberikan efek yang positif jika efek positifnya itu adalah memberikan fasilitas yang sangat bagus buat kita. Tapi jangan sampai ketika itu sudah naik, kita tidak berikan fasilitas yang sangat memadai. Ya, artinya itu harus ada efeknya gitu ya. Bisa juga saya berpendapat bahwa kenaikan 12% ini juga harus benar-benar memperhatikan perekonomian terkait dengan perekonomian terkait dengan para UMKM-nya juga. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita bicara pajak. Fungsi dari pajak. Oke, fungsi dari pajak. Ada yang tahu nggak? Ini kalau teman-teman di sini ya, yang orang tuanya PNS, uang gajinya itu dapat dari mana sih? Uang gajinya itu dapatnya adalah dari pajak, gitu ya. Dapat dari pajak. Jadi nanti fungsi pajak itu nanti pasti akan membuat anggaran untuk para pemerintah. Jadi anggaran untuk para pemerintah itu artinya apa? Pengeluaran-pengeluaran yang rutin dikeluarkan oleh pemerintah itu pasti akan diambil dari pajak. Kenapa? Hampir sebagian besar 85% pajak itu berasal dari 85% APBN itu berasal dari pajak. Jadi seperti itu. Gitu ya. Nah, fungsi pajak sebagai anggaran itu adalah, kalau kalian masih ingat kemarin, kalian pasti pernah vaksin COVID ya. Vaksin COVID bayar nggak? Nggak. Kenapa nggak bayar? Padahal kita itu beli untuk barang-barangnya di luar negeri, ya, barang untuk vaksinnya. Tapi kita nggak bayar. Maka vaksin COVID itu adalah salah satu yang bayari adalah sebenarnya sebagian besar adalah dari pajak. Ini ada yang tanya juga nih, Kak, konten kreator itu dikenakan pajak nggak sih? Wah, konten kreator itu dikenakan pajak nggak sih? Tergantung sekarang konten kreatornya bagaimana. Apakah konten kreatornya itu punya NPWP atau tidak? Nah, pertanyaan bagus ya. Ini generasi Gen Z nih banyak yang pengen jadi cita-cita menjadi konten kreator. Bagaimana? Konten kreator itu tergantung mau kena pajak apa tidak, tergantung. Karena apa? Karena kita lihat dulu. Kalau konten kreatornya itu adalah belum punya NPWP, sebenarnya mereka tidak perlu melaporkan namanya pajak. Cuman masalahnya adalah banyak konten kreator yang tidak mau mendaftarkan diri menjadi NPWP. Jadi NPWP itu apa? Nomor pokok wajib pajak. Jadi nomor pokok wajib pajak itu adalah salah satu sarana untuk kita bisa dipotong pajak. Pak, kalau kayak gitu berarti kita nggak usah buat NPWP saja supaya nggak dipotong pajak. Nggak gitu juga, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita ini adalah bangga sama Indonesia, kalau kita ini adalah cinta terhadap Indonesia, maka kalau kita punya penghasilan, maka kita harus membuat NPWP. Gitu ya. NPWP kita harus wajib. Syaratnya apa? Syaratnya adalah yang pertama harus memenuhi syarat subjektif. Subjektif itu artinya apa? Teman-teman ketika lahir di Indonesia dan mempunyai niat tinggal di Indonesia, berarti teman-teman itu sebenarnya memiliki syarat subjektif. Gitu ya. Objektifnya itu apa? Objektifnya itu adalah ketika teman-teman memiliki penghasilan. Penghasilan itu apa? Penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dia
memiliki manfaat buat dia. Jadi setiap tambahan kemampuan ekonomis itu kita sebut sebagai penghasilan. Nah, kita kembali lagi, koordinator kena pajak tergantung nih mau dia punya NPWP atau tidak. Kalau dia punya NPWP, ya wajib loh dipotong pajak. Cuman permasalahannya adalah kalau kita konten kreator di Indonesia pada saat ini aturannya itu masih tidak ter ini apa istilahnya dijelaskan secara detail bagaimana, sehingga masih banyaklah konten-konten kreator yang penghasilannya itu adalah masih belum dipotong pajak. Ya karena itu tidak dikenakan NPWP tadi. Ya, jadi NPWP itu sangat penting sekali teman-teman. Ya, ketika kita sudah punya NPWP, gitu ya. Ketika kita sudah punya NPWP, kita memiliki kewajiban apa? Yang pertama adalah karena sebagian besar kita ini adalah self assessment, gitu ya. Self assessment, maka pajak itu dia istilahnya apa ya? Pajak itu yang menghitung itu adalah diri kita sendiri. Jadi ketika kita punya NPWP, maka teman-teman harus mempunyai kewajiban. Kewajibannya apa? Yang pertama, memperhitungkan. Memperhitungkan maksudnya memperhitungkan apa? Penghasilan kita berapa. Yang kedua, menghitung. Menghitung itu apa? Menghitung itu artinya adalah menghitung jumlah pajaknya berapa. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu adalah membayar dulu. Jadi setelah kita menghitung, memperhitungkan, kemudian membayar, yang keempat itu adalah melaporkan. Jadi kalau kita punya NPWP, maka kita harus melaporkan melaporkan pajaknya di kantor pajak, gitu ya, bayar pajak di kantor pajak. Lalu, halo teman-teman, ini terima kasih dari Watermelon. Dapatkan lencana, beri hadiah. Oke. Terus ngirim mawar. Oke. Semuanya yang baru gabung, selamat datang di TikTok Universitas Saiful Purbanas. Ya, mau tanya-tanya silakan langsung aja, silakan berikan pertanyaan. Nanti saya akan jawab, gitu ya. Kita Oke, langsung udah tanya. Kalau mau tanya lagi silakan tanya lagi semua. Oke. Oke, lanjut lagi ya. Kita belajar dengan pajak. Wah, pajak itu apa ya? Pernah nggak sih teman-teman di sini gitu ya, bayar pajak, tetapi bayar pajak kendaraan bermotor tapi nggak langsung dibayarkan, ya. Bayar pajak kendaraan motor tapi nggak langsung dibayarkan, ikut pemutihan dulu. Halo, salam dari angkatan 17, salam kembali. Saya sebenarnya juga lulusan dari STI Perbanas, kan jadi Universitas Haimuruk ya. Saya dari angkatan lulus tahun 2011. Salam balik lagi. Oke, dari DESW, ya gitu ya. Oke, lanjut ya kita. Pernah nggak sih kalian bayar pajak kendaraan bermotor tapi menunggu pemutihan? Sebenarnya kalian itu hanya diberikan efek psikologi saja. Ya, sekarang apa bedanya kalian ketika kalian membayar pajak? Ya, ketika membayar pajaknya itu tepat waktu dengan pemutihan. Bedanya apa? Sama saja sebenarnya. Apa bedanya? Ya ketika kalian bayar tepat waktu ya sebenarnya kan yang bayar sesuai dengan ininya ya. Ketika pemutihan juga sebenarnya bayar sesuai dengan tarifnya. Bedanya apa? Bedanya sebenarnya nggak ada efek psikologis. Kalian hanya sebenarnya adalah dituntut untuk apa ya? Untuk membayar aja sih sama orang pajaknya. Ya, jadi sebenarnya banyak orang sebenarnya salah kaprah terkait dengan kegiatan dari pemutihan pajak kendaraan bermotor gitu ya. Sebenarnya pemutihan pajak kendaraan bermotor itu adalah bukan saya diberikan insentif nih sama orang pajak supaya saya tidak dikenakan sanksi. Enggak juga. Karena apa? Karena si orang pajaknya itu dia istilahnya gimana sih ya saya caranya biar orang-orang ini membayar pajak ya diberikanlah. Kamu bayar pajak sekarang ini kena denda. Nah, sehingga seperti itu. Dan muncul juga pemutihan tuh pasti terjadi setiap tahun. Sehingga apa? Sehingga dengan setiap tahunnya muncul, itu biasanya nanti dia akan membuat efek kepatuhan wajib pajaknya itu menjadi lebih turun ya kaitannya dengan itu. Gitu ya. Halo.
Anak hits, salam kenal. Selamat bergabung di TikTok live dari Universitas Saimur Purwanas. Yuk, yang lainnya yuk tanya-tanya mengenai pajak. Boleh, mau tanya pajak, apakah kalau kita jualan di Shopee kena pajak? Nah, itu kan juga menarik tuh. Karena sekarang ini kan banyak nih ya orang-orang mau jualan, mau berbisnis melalui Shopee. Mau lewat Shopee, lewat apapun, bisa nggak kena pajak nih di Shopee? Nah, gitu. Atau mungkin di konten-konten lain, di mana Tokped atau apa, silakan tanya, silakan yang mau bertanya kaitan dengan pajak, monggo. Sudah pada laporan semua belum? Kalau mau tanya mengenai laporan-laporan, yuk, mari, gitu ya. Ini biasanya ada mahasiswa saya nih dari Diploma 3 yang mungkin bisa membantu untuk laporan-laporan ya. Jadi memang kalau kita di Diploma 3 akuntansi gitu ya, memang ada salah satu mata kuliah yang memang ini sangat menarik sekali ya. Menariknya itu apa namanya adalah praktikum perpajakan. Mereka nanti dituntut untuk mengerjakan apa ya namanya SPT, mengerjakan laporan-laporan pajak ya. Sehingga apa? Wah, malas bayar pajak nanti dikorupsi. Ya, yang mengkorupsi itu kan bukan oknumnya. Bukan oknumnya, bukan orang pajaknya, tapi ada salah satu oknum. Tapi kalau kalian nggak mau membayar pajak, gitu ya, kalau kalian nggak mau membayar pajak, ya sebenarnya resikonya juga ada di kita juga gitu ya. Kalian sekarang menuntut fasilitas yang bagus, tapi kalian nggak mau membayar pajak. Ya, artinya apa? Artinya terjadi ketidak konsistenan. Ya, artinya kalau kalian pengen mendapatkan fasilitas yang bagus, fasilitas yang baik, ya mungkin kalian dengan bayar pajak. Mungkin ini saran juga nih untuk para kantor pajak ya juga ya. Karena gini, ini banyak nih teman-teman yang merasa bahwa oh saya bayar pajak ini saya dapatnya apa, gitu ya. Saya dapatnya apa? Karena apa? Karena kita nggak tahu uang pajak kita ini kemana sebenarnya. Terus ini ada yang tanya nih, kalau UMKM dagang kaki lima, yang mana omsetnya ini masih di bawah 5 juta, ya kalau seperti itu memang kita tidak perlu membuat NPWP. Jadi sebenarnya kalau omset kita sebagian besar adalah masih di bawah 5 juta, jadi nggak perlu lagi deh untuk apa ya, untuk membuat membuat terkait NPWP itu nggak perlu. Pajaknya tinggi, fasilitasnya biasa saja, saya di desa Kak. Ya, seperti saya bilang tadi, memang pembangunan itu mengarahnya tidak hanya di salah satu desa saja, itu kan keluar banyak. Saya yakin fasilitas-fasilitas yang banyak kalian dapatkan adalah ketika kalian membayar pajak, itu ada banyak manfaatnya sebenarnya, gitu ya. Terus, oke, terima kasih yang baru bergabung, selamat datang di TikTok Universitas Saimur Purwanas. Ini sedikit cerita juga ya, kemarin ketika saya mengajar di pengantar perpajakan di prodi Diploma 3 akuntansi ya, itu kemarin sempat kita ajak di pengadilan pajak. Ya, ini salah satu yang membuat mahasiswa itu sangat senang sekali. Jadi kalau kalian di Diploma 3 akuntansi itu belajarnya nggak hanya di kelas, jadi belajarnya juga bisa di pengadilan pajak juga. Nah, kalian bisa jalan-jalan nih di sini. Wah, hukum pancung yang korupsi pajak negara. Ya, bisa diusulkan, tapi kita melanggar HAM juga ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau kalian tahu ya, pajak itu dari dulu itu sebenarnya ada loh, namanya upeti. Kalau dulu nggak bayar upeti pasti dihukum pancung ya. Itu sebenarnya kayak gitu. Ya kalau orang dihukum pancung pasti bakal mau semua untuk bayar pajak gitu ya. Gitu ya. Saya lanjut lagi. Wah, idenya bagus nih hukum pancung. Tapi kayaknya berat juga ya kalau di Indonesia dengan hukum pancung gitu. Lanjut lagi ya tadi. Mahasiswa tuh kemarin tuh di pengadilan pajak, mereka baru tahu ternyata ada ya pengadilan pajak. Mungkin ada yang sudah pernah nggak belum ke pengadilan pajak nih? Sudah ada yang pernah pengadilan pajak belum? Jadi pengadilan pajak ini adalah ya pengadilan tapi memang khusus untuk di bidang perpajakan gitu ya. Itu tempatnya ada di mana itu? Dekat Perak situ. Saya lupa namanya, daerahnya. Tapi ada di situ teman-teman di situ mendapatkan banyak pengalaman juga teman-teman di situ ya di Diploma 3 akuntansi. Sehingga ya sangat bermanfaat nih buat teman-teman. Belum tahunya cuma pajak laut. Apa maksudnya pajak laut? Pajak laut. Oh, pajak maksudnya. Ini dipleset-plesetin saya ini juga jadinya bingung ini. Capricorn Dog ini ya, tahunya cuma pajak laut. Pajak laut. Oke. Oke, kita lagi lanjut.
Nih, coba ya, tebak ya. Kalian kalau makan di restoran kenanya pajak apa? Ada yang tahu nggak? Coba di komen. Ada tahu nggak? Kalian kalau makan di restoran kenanya pajak apa? Ada yang tahu nggak? Silakan komen. Pajak makan, bukan. Apalagi, ayo. Pajak apa? Pajak apa? Kalau kalian makan di restoran itu kenanya pajak apa? PPH. Pajak penghasilan. Bukan, salah. Ayo. Wah, pajak apa? Kalau ada yang bisa jawab, ya. Nanti kalau ada yang bisa jawab, dapatkan ucapan selamat dari saya. Oke, ada yang bisa jawab nggak? Ayo, pajak apa? Kalau kalian makan di restoran, kalian dapatnya adalah bukan PPN, ya, bukan PPN. Pajaknya itu adalah pajak pajak penghasilan, pajak restoran. Pajak restoran. Jadi pajak restoran itu besarnya adalah 10%. Pajak restoran itu adalah pajak daerah. Jadi jangan salah kaprah ya, lagi teman-teman. Yang perlu diingat itu adalah pajak ketika kalian makan di restoran itu adalah bukan pajak PPH, tapi pajaknya adalah pajak restoran, gitu ya. Jadi ketika teman-teman makan, coba deh kalian lihat di struknya McD. Masa tulisannya PPN? Enggak, pasti tulisannya PB1. Coba deh kalian makan di restoran apapun itu kan pasti ada tulisannya. Restoran ini telah membayar pajak daerah. Nah, maksudnya pajak daerah itu adalah pajak restoran, bukan PPN. Karena orang-orang itu sekarang masih ngomongnya, wah ini saya kalau makan kena PPN. Bukan PPN yang dikenakan, tapi kenakannya adalah pajak restoran. Gitu ya. Oke. Ya, sekarang kita bahas sekarang. Tadi kalau udah punya NPWP, kita kalau ada tanya nih watermelon. Kalau restoran tidak pakai pajak restoran, apakah tidak apa-apa? Nah, kalau pajak restoran itu sebenarnya setiap orang atau setiap individu yang mempunyai restoran, gitu ya, itu harus mempunyai pajak, harus mendaftar atau terdaftar di pajak daerah untuk dikenakan pajak restoran. Permasalahannya adalah di sini adalah orang-orang banyak yang tidak mau dengan pajak restoran. Kenapa? Ya harganya menjadi lebih mahal. Ya, kenapa? Karena jumlah orang yang memverifikasi terkait dengan restoran itu tidak sebanyak jumlah restoran yang ada di Indonesia. Dan yang kedua adalah penghasilan dari setiap yang membuka restoran itu mungkin kalau restoran-restoran besar ya mungkin lah ya mereka harus membayar pajak. Tapi kalau dia misalnya UMKM kecil yang penghasilannya masih tidak sepadan, mungkin tidak perlu untuk membuat untuk dikenakan pajak restoran. Jadi seperti itu. Yuk, ada lagi yang ingin tanya, yang baru bergabung, gitu ya. Yang baru bergabung, silakan mau tanya-tanya mengenai pajak. Saya akan jawab sampai nanti. Mau sampai kapan mau buka puasa? Ayo kita jalanin, gitu ya. Yuk. Ada lagi yang ingin tanya? Oke. Ada lagi? Halo Diania, sudah bergabung. Selamat datang di TikTok Universitas saya Guru Perbanas. Mau tanya-tanya silahkan, mau apapun pertanyaannya, yuk kita silahkan saja. Oke, apa lagi ya? Bahas apa lagi nih? Kalau kita pajak itu pasti kita tadi buat NPWP itu tadi ya. NPWP itu berarti kan kita syaratnya adalah menggunakan kalau lapor itu menggunakan e-filing, kalau membayar itu menggunakan e-billing. Jadi teman-teman kayak gini, pajak pada saat ini sebenarnya sudah memudahkan kita. Jadi stigma-stigma negatif terkait dengan pajak yang dulu adalah kalau kita datang ke kantor pajak itu dijudesin. Kalau kita ke kantor pajak itu di apa namanya dimarahin. Enggak, sekarang gampang. Kalian kalau kantor pajak itu orangnya ramah-ramah semua. Gitu ya. Apalagi sekarang kita nggak perlu ke kantor pajak untuk lapor, untuk mau membayar pun kita nggak perlu ke bank. Menggunakan apa? Menggunakan yang namanya adalah e-filing. Tahu nggak e-filing? Jadi e-filing ini adalah salah satu aplikasi yang
dibuat oleh pajak gitu ya, yang dibuat oleh pajak yang mana dia menyampaikan SPT itu bisa secara online. Kalau dulu gitu ya, pengalaman yang pernah saya lakukan ketika saya dulu bekerja di suatu perusahaan, itu saya bisa datang jam jam 8 pagi, saya baru pulang itu bisa-bisa sampai jam 2 sore. Kenapa? Karena saking banyaknya yang ngantri, saking banyaknya orang yang mau melaporkan pajak. Sehingga dibuatlah suatu terobosan. Karena banyak orang yang ngomong, wah buat apa sih saya bayar pajak? Saya bayar pajak ini loh, ngantrinya itu yang buat saya nggak betah. Sehingga muncullah uh, muncullah e-filing itu. E-filing ini adalah kita tinggal duduk dimanapun, buka laptop, buka HP, kita tinggal lapor aja dari situ, e-filing. Sehingga apa? Sehingga e-filing itu nanti bisa kita tinggal klik sudah lapor. Gampang, tinggal duduk saja. Mungkin teman-teman kalau di sini belum ada yang menggunakan ini, monggo. Nanti bisa dicoba sebenarnya e-filing itu bagaimana. Tujuan e-filing itu adalah kalau kita melihat laporan-laporan ini ya, gambar-gambar dulu ya. Itu mau orang lapor pajak itu bisa sampai panjang, apalagi kalau pelaporan pada saat ini ya, pajak tahunan. Sehingga apa? Sehingga dengan pajak tahunan itu nanti teman-teman gampang deh kalau kita menggunakan e-filing. Itu e-filing. Yang kedua adalah salah satu aplikasi yang digunakan oleh pajak untuk pembayaran pajak, itu namanya adalah e-billing. E-billing itu apa? E-billing itu adalah satu sarana yang memang dia digunakan untuk sarana pembayaran. Jadi kalau dulu bayar itu kita wajibnya kemana? Kita wajibnya adalah ke bank. Ke bank itu berarti kita membayar di bank. Kalau sekarang nggak usah, gampang. Kita tinggal duduk, kita tinggal masukkan kode pembayarannya, kita tinggal masukkan billingnya, sudah selesai kita dari rumah. Jadi sudah masuk di situ. Halo Namikula, selamat bergabung lagi. Mau tanya-tanya silakan, yuk. Silahkan yang mau bertanya kaitan dengan ini. Mau tanya-tanya UHW Perbanas, yuk silahkan, boleh. Nanti saya jelaskan. Oke. Oke. Lanjut ya. Nah, kalau kita laporan SPT kan jadi kan di e-filing ya. Bisa nggak kita lapornya itu melalui secara langsung? Ya saat detik ini sih semua pelaporan sudah beralih ke e-filing semua ya. Jadi tinggal dilaporkan di sana, tinggal lapor aja, tinggal diklik-klik sudah selesai. Efeknya kalau nggak lapor SPT apa Kak? Oke, efeknya kalau nggak lapor SPT, ini apa dulu nih? Orang pribadi apa badan? Kalau orang pribadi, kalau kita nggak lapor SPT, dendanya adalah 100.000. Kalau badan, dendanya adalah 500.000. Ya memang kenapa kok ada sanksi? Ya memang ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri, gitu ya. Kalau ini terkait dengan SPT massa yang dibayarkan oleh orang pribadi, ya itu pasti akan ada sanksinya. Bisa bunga 2%, bisa itu kalau pribadi ya, pribadi 100.000 kalau belum lapor. Nah, makanya kalau mau lapor jangan sampai lebih dari tanggal akhir Maret ini. Jadi kalau sekarang segera dilaporkan, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nih, pertanyaan lagi. Kenapa kok di akun-akun marketplace gitu ya, akun-akun marketplace itu dia tuh nggak dikenakan pajak sih kalau kita bertransaksi, gitu ya. Halo, dari Smartvian, laporan pajak pribadi. Wah, mau lapor ya? Mau laporan pajak pribadi itu adalah akhir bulan Maret ini. Jangan sampai telat. Kalau telat nanti akan kena denda. Dendanya berapa? Dendanya adalah 100.000. Lumayan. Kalau 100.000 itu ya bisa buat beli buka puasa ya nanti ya. Jadi jangan sampai lupa, laporan pajak yang pribadi adalah akhir Maret ini, yang badan adalah akhir April ini. Silakan jangan lupa dilaporkan gitu. Ya, Pak Kade. Ya, benar. Ini adalah Pak Kade. Ada apa? Ada yang ingin tanya? Monggo silakan tanya. Oke, lanjut ya. Kenapa kok sekarang di marketplace itu kok kalau kita nggak pernah kena pajak? Yang pertama adalah kenapa kok itu nggak pernah kena pajak? Yang pertama itu adalah
penjualnya itu belum tentu penjualnya itu membuat NPWP. Jadi ya, kalau nggak buat NPWP ya berarti dia nggak punya penghasilan sebenarnya. Terus yang kedua adalah aturan-aturan yang ada di Indonesia belum sampai ke ranahnya di marketplace. Memang sedang apa ya namanya istilahnya dia sedang digodok juga terkait dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia sendiri. Cuman biasanya seperti ini. Kalau kalau dia memang mempunyai NPWP, otomatis harusnya dia harus membayar, gitu ya. Kalau afiliator kena pajak enggak? Tergantung nih afiliatornya. Kalau biasanya nih, kalau dia afiliator yang memang dia kerjasamanya ya di tingkat Indonesia, memang dia belum ada aturan secara khusus. Tapi memang belum bisa dikenakan pajak. Tapi kalau memang mungkin afiliatornya kaitannya dengan di luar negeri atau apapun itu karena memang sudah ada aturannya ya untuk masih dengan pajak masih akan dikenakan pajak. Main TikTok apakah selalu kena pajak? Itu tadi saya bilang. Main TikTok itu apakah selalu kena pajak? Ya tergantung juga. Kalau teman-teman ini sebenarnya adalah mempunyai NPWP, ya sudah kita harusnya lapor pajak. Jadi sebenarnya kita sadar diri aja. Gitu ya. Karena TikTok itu adalah pemberian ini pasti saya yakin gitu ya secara aturan itu pasti sedang digodok oleh pemerintah bahwa terkait dengan main TikTok itu masih kena pajak atau enggak gitu ya. Kita pasti akan melihat dulu bagaimana terkait dengan aturannya dulu. Karena di aturannya dulu memang saat ini itu sedang apa namanya ya? Aturan-aturan itu sedang banyak digodok terkait dengan apa ya istilah bisnis konten kreator ini. Karena kalau setahu saya dulu kalau di YouTube nih ya, di YouTube itu pasti akan ada pajak tersendiri yang dikenakan di aplikasinya. Jadi perjanjiannya dengan YouTube-nya tuh biasanya ada perjanjian yang kaitannya dengan pajak yang memang harus dipotong dan dibayarkan kayak gitu. Jadi kayak gitu. Semoga membantu jawaban-jawaban ini. Semoga kalau tidak lapor pajak dosa enggak? Sebenarnya enggak dosa. Enggak dosa kalian enggak lapor. Cuman kalian berarti tidak mencintai Republik Negara Indonesia ini, gitu ya. Artinya kalau kalian mencintai Republik Negara Indonesia ini, marilah kita bangun Republik Indonesia ini dengan membayar pajak, gitu ya. Oke, ada lagi yang tanya? Cinta kan nggak harus memiliki, ya. Terus cinta nggak harus memiliki, kenapa saya selalu dipajaki, Kak? Dipajaki oleh siapa? Boleh tahu? Siapa yang memajaki? Oke, lanjut. Saya dipajaki. Dipajaki oleh TikTok maksudnya. Atau dipajaki oleh teman-temannya untuk disuruh bayar pajaknya. Nah, itu harus kita tahu dulu. Oke, kita bahas lagi sama teman saya, Kak. Ya, suruh temannya bayar sendiri. Pajak ulang tahun itu apakah wajib, Kak, hukumnya? Pajak ulang tahun itu tidak ada dalam aturan perpajakan. Ya, pajak ulang tahun itu entah siapa yang menciptakan. Pajak ulang tahun itu hukumnya adalah tidak wajib. Gitu ya. Oke, halo teman. Halo Hana Hits. Selamat datang di Universitas Saint Guru Purbanas. Yuk, kita bahas konten lagi. Oke, gimana puasanya? Mudah-mudahan puasanya teman-teman ini sampai nanti sore belum batal ya. Apalagi ini ya, udaranya hari ini apa? Kalau di sini sih hujan. Kalau di rumah teman-teman hujan apa enggak? Jangan ada yang tanya apakah hujan itu kena pajak, ya. Hujan itu tidak kena pajak.
Hujan ya? Di situ hujan, di sini juga hujan. Oke, kalau ada yang tanya, monggo silakan yuk kita bahas pajak deh. Bahas apa lagi ya pajak? Ya, nanti kalau ada yang pingin bahas pajak-pajak lagi, kita jadwalkan lagi ya ke depan. Mungkin saya stop dulu ya untuk TikToknya ya, live-nya ya. Nanti kalau ada, ya besok di jam yang sama nanti ada teman saya juga nih yang akan live juga, gitu ya, yang akan live juga, yang akan live terkait dengan konten yang baru. Besok kita lihat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya akhir dulu ya. Oke, yang sudah bergabung, terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa lagi. Terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah memberikan gift. Terima kasih semuanya. Selamat sore semuanya. Saya akhiri. Monggo. Yuk. Mari. Oh, masih ada yang tanya ya? Ada yang tanya enggak? Yuk. Sore dari siapa nih? Rovinus. Sore. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gimana? Sehat semua puasanya? Lancar semua? Saya harap bukan semua lancar ya. Oke, siapa lagi? Bu Sri Darwis Bawal. Terima kasih. Halo, setelah bergabung. Terima kasih. Hari ini konten TikToknya, mungkin konten TikToknya adalah bahas mengenai pajak. Kenapa pajak? Ya karena ini mau laporan pajak. Jangan sampai lupa nggak bayar pajak. Gitu ya. Cek. Sudah belum? Ya. Oke, lagi ya. Kalau Bapak dan Ibu yang anaknya pengen di kuliah di jurusan yang memahami pajak, gitu ya, yang memahami pajak, ya karena gini, karena di perusahaan-perusahaan pada saat ini adalah tidak hanya membutuhkan anak-anak yang pintar di bidang akuntansi, tapi pintar juga di bidang perpajakan. Silakan bergabung di kuliah di jurusan pajak, jurusan di Universitas Hayam Wuruk Perbanas, gitu ya. Mumpung ada program beasiswa di sini ya. Jadi di Universitas Hayam Wuruk Perbanas ini ada jurusan yaitu D3 Akuntansi. D3 Akuntansi ini salah satu mata kuliahnya memang kita adalah visi dan misinya adalah kita menyiapkan teman-teman yang cepat bekerja. Gitu ya. Kalau cepat bekerja itu artinya apa? Kalau cepat bekerja artinya mereka hanya kuliah sebentar langsung disiapkan untuk kerja. Kenapa? Karena di D3 Akuntansi ini adalah dia apa ya? Oke, cek sudah ya. Dengar ya. Oke. Yuk, lagi dengar. Mbak Titin tadi mau tanya. Ayo silakan tanya apa Mbak Titin, silakan. Yuk. Tadi nah, ini saya masang. Ntar. Cek. Ya, udah denger ya. Saya nggak pakai mikrofon. Silakan.
Mikrofon, silakan. Yo, yang mau tanya silakan, masih kita buka, gitu ya. Saya jelasin nih lagi ya, diploma 3 akuntansi, mata kuliahnya itu banyak kaitannya dengan pajak. Jadi mahasiswanya paling tidak, gitu ya, paham lah mengenai perpajakan. Saya yakin ketika mereka lulus sudah langsung mendapatkan perpajakan. Karena ini ada beberapa teman-teman juga sudah cerita ke saya, wah Pak saya kerjanya di konsultan pajak nih Pak, ini sekarang. Ya, saya punya cita-cita tinggi banget tapi malas belajar. Kira-kira yang bagus dimasukin kemana? Kalian mau kuliah di mana? Jawabannya adalah di Universitas Hayam Wuruk Perbanas, kan gitu ya. Jadi kalian punya anak cita-citanya tinggi banget tapi malas belajar karena gini. Kita dosen-dosennya di sini semua dosen-dosennya adalah dosen-dosen yang saya yakin nggak akan membuat bosan marah mahasiswa, gitu ya. Nih, kenapa? Karena kita setiap di kelas itu pasti tidak hanya, kita serius, kita santai aja, bahasa. Ya istilahnya kita juga pasti akan memahami bagaimana generasi Z juga, gitu ya. Jadi memang bagus di Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Memang ini salah satu universitas yang dia dosen-dosennya ini banyak dosen-dosen yang muda-muda juga saat ini. Gitu ya, sehingga kalau terkait dengan kuliah, terkait dengan mengajar pasti nggak akan kalah, gitu ya. Sore, salam kenal, ya salam kenal juga. Terus jurusan apa? Cuma yang saya lihat anak saya ini suka ke gunung camping-camping gitu. Suka ke gunung camping-camping, ya ke gunung camping-camping ini kan, ya bisa jadikan hobi. Kalau mau jurusan apa? Ya masuknya jurusan saya sarankan nih, kalau nanti anak-anaknya ini pengen cepat kerja, ya masukkan saja ke diploma 3 akuntansi. Itu sangat bagus. Saran saya nih. Kenapa? Karena di 3 akuntansi ini sebenarnya ya mereka kuliahnya santai banget, maksudnya santai banget. Artinya ya mereka yang pertama itu cepat lulusnya. Setelah cepat lulusnya pasti dapat pekerjaan. Nah, kalau sudah dapat pekerjaan, ya, pasti nanti akan mendapatkan uang. Nah, kalau sudah mendapatkan uang, wah pasti sudah gak akan males. Ya, artinya apa? Kalau pengen cepat kerja, daftar aja ke diploma 3 akuntansi. Itu cepat. Ada jurusan kelistrikan. Oh, kalau di sini kita sih memang belum ada sih jurusan kelistrikan. Tapi kalau mau daftar ke D3 akuntansi, tenang. Kalian pasti akan bisa tetap belajar mengenai akuntansi. Karena apa? Karena dosen-dosennya tidak mengajari kalian itu dilepas gitu, enggak. Diajari dari awal, gitu ya. Sekarang masih di Kediri ambil bahasa Inggris, tapi agak kebingungan karena dia dari pondok. Enggak apa-apa, aman saja. Kita di sini juga pasti akan nerima. Kenapa? Karena dosen-dosennya itu ngajarinya tuh enak banget. Ya dari teman-teman ini, ya dari awal nih ya, di semester pertama itu pasti dosen-dosennya itu nggak akan membiarkan, wes pokoknya diajar selesai. Enggak, pasti diajar terkait dengan materinya. Masukkan aja ke D3 akuntansi, wah pasti kita akan bimbing mereka, pasti akan sama ini. Oke, jangan lupa kalau pengen tahu informasi-informasi mengenai jurusan-jurusan gitu ya, apalagi yang jurusan D3 akuntansi gitu ya, lihat aja di SPMB ya, spb.perbanas.ac.id. Nah di situ banyak informasi-informasi yang dia banyak lah. Informasi apa? Informasi mengenai beasiswa ada, informasi mengenai apalagi biaya ada, kayak gitu. Boleh saya tahu di mana universitas ini? Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, itu ada di Surabaya. Kalau dulu kita memang namanya dulu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. Karena kita ingin naik level nih. Ya masa kita dari dulu kan di sekolah tinggi, maka kita memperbesar, membuat satu fakultas, ya kita membuat namanya Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Ini sama saja sebenarnya dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. Mbak Titin dari mana? Ya, Mbak Titin, kita ada di Surabaya Kak. Wah kebetulan sekali. Kalau di Surabaya langsung aja hari ini datang, masih buka di sini. Kalau mau daftar silahkan. Ya. Oh Mbak Titin di mana? Mbak Titin di mana? Di Kediri ya tadi? Salah.
Lagi nyari tempat kuliah khusus yang udah kerja jurusan kelistrikan atau tempat kursus kelistrikan. Kalau kelistrikan kami sih masih belum ada ya, secara di prodi atau fakultas kita masih belum ada. Tapi kita mempunyai prodi yang sangat bagus, prodi yang sangat cepat untuk mendapatkan kerja. Ya, salah satunya adalah prodi Diploma 3 Akuntansi. Kenapa? Ya kalian kuliahnya hanya sebentar, langsung kalian bisa mendapatkan pekerjaan, langsung cepat mendapatkan pekerjaan. Pak, saya dari kelistrikan, nggak usah takut. Kalau memang dari kelistrikan, ya kita tetap mengajarinya adalah ngajarin dari awal. Ya kan? Namanya juga mahasiswa, itu kan pasti diarahkan. Kayak gitu. Ada website kampusnya Kak, biar tak arahkan siswa saya ke sana. Kalau website kampusnya itu adalah... Bentar, ini ada admin yang nulis. Ya. Oke. Ya itu di spmb.hayamuruk.ac.id. Di sini kita bisa tahu program studinya ada apa saja dan lainnya. Ya. Silakan kalau pengen melihat jurusan-jurusan yang ada di sini silakan, gitu ya. Mau pinter pajak, jangan salah, di Universitas Hayam Wuruk Perbanas tempatnya, gitu ya. Mau pintar akuntansi, ya jangan salah juga di Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Kenapa? Karena kalau kalian lihat ya, itu hal itu terbukti di IG, di apapun kami, kabar alumni kami, itu rata-rata hampir sebagian besar alumni kami juga di tempat di perusahaan-perusahaan besar. Salah satunya contohnya bisa di Pertamina Patra Niaga, ada yang di PT Mayora, ada yang di Bank Mega, ada yang di Bank BRI, gitu ya, ada yang di manajer di Indomaret, ya ada banyak. Jadi kalau kalian ingin kuliah, ya silahkan. Kalau mau pintar pajak, silahkan di sini. Tapi ambil pakai C apa bisa? Bisa. Ini ada potongan juga 75% kalau paket C. Bulan Maret. Nah, kalau kalian ingin daftar, datang saja bulan Maret. Ya, ada potongan 75%. Mau dia pakai C, monggo silakan daftar. Kami siap melayani Anda. Mumpung ada diskon 75%, silahkan rekan-rekan hadir di sini. Gitu ya. Mau sekarang mau hadir, oh bisa, ada petugasnya. Nanti mau ditunggu sampai buka puasa bisa, silakan ditunggu. Oh, paling gampang ya, nggak usah kesini juga bisa. Online juga bisa. Nah, kan enak loh. Kalian nggak usah datang ke sini, daftar secara online, oh sudah sip. Seperti tadi ya, feeling nggak perlu datang ke sana, langsung di sini, gitu. Betul banget. Oke, betul banget. Ya. Yuk, siapa lagi yang pengen tanya-tanya tentang Perbanas? Ini mumpung Universitas Hayam Wuruk Perbanas, gitu ya. Kalau pengen tahu, dulu kita ada namanya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. Sekarang kita adalah Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Mbak Titin. Follow up dong. Lagi di mana? Tinggal di mana sih, Mbak Titin? Nanti kita bisa arahkan, kita bantu deh. Kalau mau daftarkan anaknya di sini. Halo Tengku Syarifah. Ibu Yeni, halo sudah bergabung. Saya posisi di Kalimantan Timur. Oke, kalau memang posisi di Kalimantan Timur, kita nggak usah bingung. Ini kalau anaknya mau kuliah di sini, sebenarnya kita juga dekat dengan kos-kosan juga. Jadi tidak jauh dan biayanya juga terjangkau kalau di sini. Nanti kalau memang berniat di sini perlu kita bantu, mari saya akan bantu dengan tim yang ada di SPMB. Halo Pak, iya Tengku, halo. Kamu nggak kuliah Tengku? Anak saya masih di Kediri, ya. Gak apa-apa, nanti misalnya kalau anaknya masih di Kediri, gak apa-apa diarahkan dulu ke sini. Karena gini, di Perbanas itu tidak hanya mengajari hard skill-nya saja, tapi soft skill-nya juga. Kan kalau hard skill itu ada ilmu pengetahuannya, kalau soft skill itu ada ilmu yang memang tidak dipelajari di dalam mata kuliah. Ya misalnya cara berbicara, berkomunikasi, dan bahkan biasanya kalau misalnya cewek-cewek yang dulu dia masih belum pintar untuk berdandan, ya dari Universitas Hayam Wuruk Perbanas ini biasanya
langsung bisa berdandan. Langsung dia bisa groomingnya itu adalah bagus. Kenapa? Karena kita juga akan mengajari itu. Oke, ada lagi? Silakan WA ya, Mbak Titin, itu ada diberikan WA di 081132121117 untuk informasi lebih lanjut. Nanti teman-teman saya yang ada di situ pasti akan membantu sampai anak ibu bisa terdaftar di kami, gitu ya. Oke, monggo silakan dibicarakan. Kalau mungkin mau mencoba, mungkin coba deh ikut kuliahnya atau mungkin ikut kuliahnya di sini nggak apa-apa. Nanti bisa kita arahkan di sini, mungkin ada program nanti kuliah di sini kalau bahasanya namanya kuliah, ikut kuliah mungkin bisa nanti merasakan kuliah di sini mungkin, atau sit in di sini bisa nanti supaya lihat di sini, gitu ya. Datang langsung lihat kampus. Datang langsung lihat kampus, boleh. Mungkin ini live ini akan kami akhiri ya dalam sebentar lagi ya. Nanti kalau ada yang mau mendaftar di SPMB Perbanas, silakan hubungi dari nomor yang sudah tertera tadi di 081132121117 gitu ya. Lagi bisa di websitenya di spmb.perbanas.ac.id. Oke, siap. Saya juga mau pamit juga. Semoga TikTok live hari ini bisa bermanfaat ya buat bapak dan ibu ya. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama dengan teman saya yang lain juga, yang lebih menarik juga materinya. Salah satu dosen juga, gitu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya hadir jam 2 di TikTok kami. Oke, dadah.